Melanjutkan part yang sebelumnya, yang dimana Maru dan Enggi pamer kemesraan di depan si Nuna. Sejak saat itu si Enggi terus menerus dipepet Maru, dan hasilnya sudah bisa ditebak, ia sukses besar. Itu dibuktikan Maru diundang untuk acara makan bersama dengan keluarga Enggi, yang tentunya di sana juga ada si Nuna. Di meja makan itulah segala situasi terlihat. Ada yang tegang seperti si Nuna, ada juga yang sok cool seperti Maru. Tiba saatnya ayahnya si Enggi menginterogasi si Maru dengan pertanyaan-pertanyaan yang sukses membuat si Nuna gemeteran. Sebelum akhirnya ditenangkan selingkuhannya, yaitu pengacaraan. Maru dikuliti tentang masa lalunya, sampai pada pertanyaan tentang pendidikan Maru yang dikeluarkan dari kampusnya. Maru saat itu tidak menjawab, ia hanya diam sambil memperhatikan si Nuna yang sedang gelisah dengan tampang kalem. Tak mendapat jawaban dari Maru membuat dirinya dicoret dari kriteria menantu idaman ayah Enggi. Tak cukup sampai di situ, Maru juga disuap dengan sejumlah uang untuk meninggalkan putrinya. Kalau sampai Maru menolak, kasus pemerasan yang lupa disematkan kepadanya akan ayahnya Enggi kasuskan kembali, katanya. Sisanya ayah Enggi meminta istrinya untuk memberikan pelajaran kepada Maru. Bukan Maru yang dihajar, malah sebaliknya si Nuna habis kena sindir dari si Maru. Plus dengan sedikit ancaman dari Maru, ia dengan terang-terangan berniat membawa si Nuna kembali. Ia juga memberikan pilihan kepadanya, si Nuna yang turun atau Maru yang naik, katanya. Dan satu lagi, Maru meminta si Nuna berkemas dari sekarang, ancamnya. Setelah Maru sukses membuat si Nuna gemeteran, ia kembali menemui Enggi yang sekarang secara terang-terangan mengkhawatirkan Maru. Dan yang mengagetkan, Enggi mengakui rasa sukanya terhadap Maru. Mendengar itu, Maru membuat pilihan kepada Enggi. Enggi melepaskan tahtanya dan pergi bersama Maru atau bertahan dan keduanya berpisah. Tapi sayangnya Enggi memilih pilihan yang kedua. Akibat kedekatannya dengan Maru, Enggi dipecat dari perusahaan ayahnya sendiri. Bahkan ia tadi ajak rapat saat itu. Tapi walaupun begitu, bukan Enggi namanya kalau tidak membantah. Ia memaksa ikut rapat yang saat itu sedang membahas modal perusahaan yang katanya kurang. Disinilah Enggi harus kembali kesal ketika selingkuhan ibu tirinya memaparkan idenya untuk mendapatkan modal tersebut. Dan ide itu adalah menjual pila kenangan Enggi dan ibunya. Diperparah dengan pengacaraan yang terus-menerus meninggikan nama ibu tirinya yang seolah menjadi pahlawan perusahaannya. Enggi yang berada di sana menolak saran tersebut, tapi lagi-lagi ayahnya selalu setuju apabila saran tersebut terdapat nama istrinya si Nuna. Enggi tidak pernah menyerah di tengah keputusasaannya itu. Ia pergi ke pila yang sebentar lagi bakal dijual ibu tirinya. Untungnya sekarang Enggi tak lagi memendam kepedihannya tersebut sendiri. Sekarang ia bisa berbagi cerita kepada Maru setelah beberapa waktu mengenalnya. Di tengah obrolan Enggi dan Maru itu, si Nuna datang. Dengan kata-kata sinisnya ia membuat Enggi kalah telak. Sudah kalah pintar, kalah bacot pula, si Enggi benar-benar kalah semuanya dari si Nuna. Dan kata-kata si Nuna yang membuat Enggi melongo saat si Nuna mengatakan kalau Enggi itu bukan lawannya. Siapapun yang menghalangi rencananya, ia bakal sikat, katanya. Rupa-rupanya telepon Enggi masih terhubung dengan Maru, dan Maru mendengar semuanya termasuk kata-kata terakhir si Nuna tadi, yang seolah-olah ia itu pintar. Si Nuna lupa kali ya kalau masih ada mantan juara kelas yang sekarang dekat dengan anak tirinya itu, yaitu Maru. Kalau dibandingkan kecerdasan dirinya dengan Maru, tidak ada apa-apanya, kalah jauh. Akibat mendengar si Nuna meremehkan si Enggi tadi membuat Maru tersulut. Ia menemui si Enggi di pilanya yang saat itu sedang depresi, sampai-sampai tiduran di taman. Melihat Enggi yang sedang rebahan membuat Maru iseng. Ia menceburkan Enggi ke kolam ikan, yang langsung membuat Enggi kaget. Dan setelahnya Maru mengajak Enggi untuk meratakan musuhnya satu persatu. Ia mengatakan itu dengan ekspresi serius dan siap bertempur. Bukan tanpa alasan Maru begitu, ternyata faktanya Maru sudah menyiapkan amunisi untuk mendor musuh-musuhnya tersebut. Ya tentu saja senjata itu berupa proposal, bukan amunisi beneran, yang sudah Maru persiapkan sebelumnya. Bagi yang bingung dengan Maru yang sudah siap-siap saja, kita kembali ke beberapa waktu sebelum menceburkan Enggi ke kolam ikan. Faktanya Maru tiba di pila semalam. Ia juga melihat si Enggi sedang pusing-pusingnya menghitung aset perusahaannya. Maru juga melihat saat Enggi frustasi dan tiduran di halaman tanpa sadar ada dirinya. Saat Enggi terlelap, barulah Maru mulai bertindak. Ia melihat semua data aset perusahaan yang tadi dihitung Enggi. Disinilah kejeniusan Maru diperlihatkan.
ia belajar tentang manajemen bisnis hanya 1 malam. Itu juga ia belajarnya dari sahabatnya sendiri lewat sebuah telepon. Dan masalah aset yang membuat Enggi tadi depresi tak ubahnya sebuah butiran debu bagi Maru. Semuanya terselesaikan. Kembali ke waktu sekarang, Enggi yang baru bangun tidur bingung melihat Maru berada di sana. Tambah bingung lagi saat Maru meminta Enggi untuk siap berperang. Setelah dijelaskan tentang pila yang akan dijual ibu tirinya oleh Maru, Enggi mendadak lesu karena itu yang jadi pikirannya selama ini. Sedangkan Maru sendiri ngomong seperti itu sambil santai-santai menyantap sebuah makanan. Tapi ketika Maru memberikan hasil kerjanya semalam membuat Enggi bersemangat. Ia kaget kalau Maru secerdas itu. Saat itu juga amunisi pemberian Maru tersebut siap Enggi todongkan ke ibu tirinya. Sebelum pergi, Maru memberikan Enggi petua supaya Enggi tidak kalah. Kalau sampai itu terjadi, awas saja, katanya. Mendengar saran dari Maru tersebut membuat Enggi bagaimana gitu. Sedangkan Maru sendiri setelah mengatakan itu ekspresinya kembali berubah. Tapi sayangnya Enggi terlambat. Sesampainya di sana, senjata yang dibawa Enggi tak berguna. Ibu tirinya sudah menandatangani perjanjian penjualan pila tersebut. Dan lagi-lagi Enggi kalah dari ibunya. Yang bisa ia lakukan sekarang hanya menjerit histeris. Tapi satu yang pasti sekarang Enggi tahu selain ibunya terdapat pengkhianat lain. Yang ia baru ketahui yaitu pengacaraan. Di tengah keputusasanya itu lagi dan lagi Maru yang jadi penolongnya. Enggi tiba-tiba saja dihubungi Maru. Dan yang anehnya Maru seolah tahu kalau rencana Enggi itu bakal gagal. Ia juga meminta teleponnya dibesarkan. Dan Maru mulai berbicara kepada pembeli pila itu. Seperti halnya di drama Vincenzo, Maru mengancam orang itu dengan sisi gelap tentang usaha si pembeli. Dan Maru mengancam orang itu dengan tenang sambil sesekali menyeruput kopi yang masih hangat. Yang berakhir nyali orang itu ciut dan meninggalkan lokasi. Dan ancaman Vincenzo versi Maru tersebut sukses menyelamatkan pila yang diperjuangkan Enggi. Berkat keberhasilan itu membuat Enggi dan Maru semakin dekat. Bahkan mereka berniat kencan bareng dan itu membuat Enggi senangnya bukan main. Enggi yang tak mau mengecewakan Maru di saat pertemuan nanti, ia berdandan sambil terus-menerus tersenyum. Tapi sayangnya sebelum itu terlaksana, Maru malah dihubungi si Nuna. Ia meminta Maru bertemu. Yang akhirnya mau tak mau Maru menemuinya. Di depan Maru, si Nuna terus-menerus membicarakan kisah cinta mereka yang sudah basi. Dan semua ceritanya itu tak ditanggapi Maru. Ia malah sibuk menghitung waktu yang diberikan kepada si Nuna. Akibat kecuekan Maru tersebut berbuah keputusasaan dari si Nuna. Ia tiba-tiba menceburkan diri ke laut. Maru yang tadinya cuek berubah khawatir yang saat itu langsung menolongnya. Usut punya usut, si Nuna melakukan itu hanya untuk ngetes Maru saja. Ia dengan entengnya berbicara kalau apa yang barusan Maru lakukan adalah sebagai bukti kalau Maru masih menyimpan rasa terhadap dirinya. Ia juga mengatakan kepada Maru kalau ia pasti kembali pada Maru. Walaupun si Nuna sendiri tak tahu itu kapan, katanya. Mendengar ocehannya tersebut membuat Maru semakin panas. Maru marah saat itu. Ia meninggalkan si Nuna di ruangan penginapan. Dan yang mengagetkannya lagi, Maru kepergok selingkuhan si Nuna yang sedari tadi mungkin mendengar semuanya. Tapi lagi Maru tak menganggap ia ada. Ia melangkah dengan kalem di depan pengacaraan. Barulah setelah itu Maru kembali kaget. Ia baru ingat dengan janjinya kepada Enggi. Yang saat itu juga Maru pergi ke tempat yang dijanjikan. Betapa merasa bersalahnya ia melihat Enggi yang sudah ketiduran menunggu dirinya. Untungnya Enggi tak marah. Ia juga tak bertanya. Dan suasana canggung itu Maru alihkan dengan memuji dandanan Enggi. Setelah itu akhirnya kencan keduanya benar-benar terwujud. Terlebih buat Enggi, ia benar-benar bahagia saat itu. Dan kebahagiaannya masih terasa sampai keesokan harinya. Bahkan asistennya merasa heran melihat bosnya itu dari tadi senyum-senyum sendiri. Tapi kebahagiaan tersebut mendadak hilang ketika ia diperintahkan ayahnya untuk menemuinya. Enggi ke sana bukan untuk mendapat pujian atau penghargaan setelah menggagalkan penjualan pila beberapa waktu yang lalu. Kalau bukan karena Enggi dan Maru saat itu bisa dipastikan kalau perusahaan ayahnya Enggi bakal rugi. Karena ternyata perusahaan yang berniat membeli pila tersebut adalah perusahaan bodong. Tapi nyatanya apa yang dilakukan Enggi itu semua salah di mata ayahnya. Dan seperti biasa yang benar menurutnya adalah si Nuna istrinya. Dengan alasan merugikan perusahaan, Enggi benar-benar dipecat dan dimiskinkan oleh perusahaan ayahnya sendiri. Walaupun begitu tak membuat Enggi kaget, ia sudah memprediksi itu. Bahkan ia menerima keputusan untuknya tersebut dengan tampang berani. Dan keberanian itu mungkin berasal dari Maru, orang yang disukai Enggi sekarang.
Mendengar keributan ayah dan anak tersebut membuat si Nuna senang. Sesuai prediksi, setelah diusir dari rumahnya, Enggi pergi ke rumah Maru. Tapi sayangnya Maru saat itu tak ada di rumahnya, ia sedang bekerja. Dan Maru sendiri sekarang sedang berhadapan dengan si Nuna yang sengaja mengunjunginya. Bahkan untuk bisa ngobrol berdua, si Nuna menyewa satu kafe untuknya dan Maru. Jadi hanya mereka berdua yang ada di sana. Langsung ke intinya, si Nuna meminta Maru untuk berhenti mempermainkan Enggi, yang boleh melakukan itu hanya si Nuna saja katanya. Mungkin si Nuna menebak tujuan Maru mendekati anaknya itu. Si Nuna juga kembali membicarakan kisah cinta mereka yang sudah beberapa kali Maru mendengarnya. Tapi lagi-lagi Maru hanya menanggapi itu dengan diam. Tak lama dari itu Enggi menghubungi Maru. Dan Maru mengangkat telepon Enggi tersebut sengaja ia besarkan tepat di depan si Nuna. Raut wajah sombong si Nuna berubah seketika hilang mendengar percakapan manja dari Enggi dan Maru saat itu. Tak mau kalah si Nuna yang tahu kalau Enggi bakal ke sana, ia kembali mengancam Maru dengan berbuat hal-hal yang senonoh kepada Maru. Itulah yang akan si Nuna lakukan di depan Enggi nanti katanya, mengancam. Dan tantangan tersebut Maru beli. Maru meneruskan tindakan si Nuna tadi sambil memotret adegan tersebut. Dan sekarang giliran Maru yang mengancam. Mungkin si Nuna takut kalau foto mesranya tersebut Maru kirimkan ke suaminya, yang akhirnya si Nuna memutuskan untuk pergi. Tapi Maru melihat kalau si Nuna terlihat sakit saat meninggalkan tempat itu. Melihat itu membuat ekspresi Maru sedikit berubah khawatir. Enggi yang tadinya ingin menyusul Maru mendapatkan informasi penting tentang hubungan ibu tirinya dan pengacaraan. Sekarang Enggi tahu semuanya. Ia diberitahu tentang hubungan mereka oleh ajudannya dengan bukti foto CCTV yang didapatkannya. Dengan bukti tersebut juga ajudannya meminta Enggi untuk kembali ke perusahaannya. Mungkin ia takut kalau perusahaan dikuasai oleh dua pengkhianat itu. Dan Enggi setuju untuk itu. Ia juga mencari dukungan dengan beraliansi dengan serikat buruh. Dan untuk merayakan kerjasama mereka, Enggi dan perwakilan serikat buruh mabuk-mabukan. Dengan kondisi seperti itu, Enggi pulang ke rumah Maru. Dan di sana terlihat sekali kalau Maru memperlakukan Enggi dengan baik. Sampai akhirnya pagi itu tiba. Enggi yang bangun duluan sibuk memperhatikan Maru yang sedang tertidur, sambil senyum-senyum sendiri. Tapi setelahnya ada yang aneh dengan Maru. Ia tiba-tiba berkata hal-hal yang tadi mengerti Enggi. Maru meminta Enggi pergi sebelum terlambat katanya. Perkataan tersebut selaras dengan ucapan si Nuna yang mengatakan kalau Maru ini hanya main-main saja terhadap Enggi. Mendengar itu Enggi hanya tersenyum, karena Enggi sudah jatuh hati kepada Maru, ia tak mungkin melakukan itu. Setelah sibuk memperlihatkan kedekatan Maru dan Enggi, tiba saatnya Maru mendapatkan masalah. Temannya Bonyok dihajar kakak si Nuna yang baru saja keluar penjara. Dari situlah kenangan-kenangan si Nuna kembali mampir di pikiran Maru. Ia ingat saat si Nuna susah-susahnya, si Nuna juga sering dihajar kakaknya sendiri karena masalah uang. Mungkin dari situlah si Nuna jadi mata duitan sekarang. Dan kenangan itu juga membuat Maru lagi-lagi mengkhawatirkan si Nuna, yang ternyata benar sekarang si Nuna sekarang diteror oleh kakaknya sendiri. Tapi di lain sisi ada Enggi yang sedang menuju ke rumah Maru. Ia dikagetkan dengan seseorang yang meminta bantuannya untuk memberikan barang kepada Maru. Enggi yang kepo mencoba melihat barang tersebut yang ternyata setelah melihatnya cukup membuat Enggi mangap. Dan barang itu ternyata figura foto kebersamaan Maru dan si Nuna saat kuliah.